True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Satu kebenaran yang saya percaya akan mengubah hidup kita, mengubah hidup saya juga, adalah hukum iman dan perkataan. Jadi saudara, kita baru menyanyi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul. Tetapi Tuhan tidak bekerja dengan serta-merta di luar ketetapan yang diberikan. Tuhan itu bekerja menurut tatanan yang Tuhan sudah tetapkan. Salah satu adalah iman. Tuhan tidak bergerak oleh karena ada kebutuhan. Sekalipun ada kebutuhan. Loh, Tuhan kan penuh belas kasihan. Ya, tetapi Tuhan tidak mau karena dia sudah menetapkan. Dia hanya bisa bergerak ketika dia menemukan iman. Oleh sebab itu ada seorang pengkhotbah mengatakan, Tuhan itu pekerjaannya satu, menjawab doa. Apakah doa orang lain untuk kita atau doa kita sendiri? Tetapi dia bergerak ketika ada iman. Masih ingat peristiwa Tuhan Yesus di Nazaret? Dia tidak banyak menyembuhkan orang. Apakah Tuhan tidak ingin menyembuhkan orang? Ya, tapi Tuhan tidak bisa bergerak kalau dia tidak menemukan iman. Gambarannya bagaimana? Gambarannya di laut itu ada ikan, mulai ikan teri sampai ikan paus. Ikan yang paling gede itu ikan paus. Blue whales, ya toh. Pernah tahu itu? Itu gede sekali. Ya, nggak tahu seberapa itu. Ya, mungkin sak rumah ini gitu ya. Wow. Lah, Tuhan itu punya lautan yang punya ikan mulai ukuran kecil sampai yang paling besar. Tetapi kalau orang minta ikan, penangkap ikan, mau kita minta ikan, untuk apa? Untuk dimakan. Ya. Dia akan tanya, kamu punya wajan seberapa besar? Kalau wajan kita sak gini, ya dikasih ikan teri. Halo? Lah kita minta ikan paus, wong wajannya sak gini, nggak bisa. Jadi kalau Anda mau dapat ikan hiu, wajanmu sudah besar. Banyak orang mengira, loh kok saya enggak dapat, dia enggak dapat. Kok dapat? Loh memang kita orang satunya enggak punya iman. Satunya punya iman. Bukan tidak disediakan, tapi gagal untuk diterima. Beda loh. Hari ini kita sudah kenal SMS. Ada SMS yang sudah dikirim. Tapi pending, nggak nyampe yang dikirim. Bukan nggak dikirim, tetapi tidak bisa diterima. Karena dia off, karena dia keluar dari service area. Betul? Ya. Ada banyak doa, bukan tidak dijawab. Gagal untuk diterima. Salah satu karena nggak percaya. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, tapi dia butuh iman untuk dia bekerja. Waktu Tuhan ketemu perwira Romawi, Tuhan menemukan iman yang luar biasa. Tuhan kok nggak usah datang, nggak usah tumpang tangan, berkatalah saja, maka hambaku sembuh. Yesus sangat bersukacita karena dia menemukan iman yang luar biasa. Tuhan itu tidak terbatas. Seberapa dia diberi kesempatan untuk bergerak, dia akan mampu bergerak. Yang bisa membatasi adalah diri kita. Iman adalah melihat. Apa bedanya 12 pengintai? Mereka melihat fakta dan realita yang sama.
Tetapi mereka melihat hal yang berbeda. Bahasa Inggrisnya they look the same thing, but they saw the different thing. 10 pengintai itu melihat hal yang kami melihat mereka seperti raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Lah raksasa musuh belalang, belalang musuh raksasa jadi apa? Jadi makanan. Tetapi Kaleb berkata, enggak, mereka kita telan habis. For they are our bread. Mereka itu roti yang kita makan. Roti itu gede atau kecil? Kecil. Padahal yang dilihat, di looking dengan mata jasmani itu beda atau sama? Sama. Tapi yang dilihat dengan iman mereka itu beda. Sehingga reaksi mereka berbeda. Sehingga yang dialami juga berbeda. Jadi apa yang kau lihat? Itu menentukan Tuhan seberapa besar Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Seberapa besar Anda dan saya memberi kesempatan Tuhan. Loh, Tuhan berarti tidak maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Tetapi dia sudah menetapkan untuk dia bekerja di bumi yang kelihatan ini. Dia bekerja sama dengan manusia. Tuhan tidak mau bekerja sendirian. Jadi dia butuh iman kita. Sebagai contoh. Siapa percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang? Oke, percaya ya. Termasuk orang dalam kepercayaan yang lain. Amin. Berarti Tuhan ingin setiap orang diselamatkan. Siapa percaya? Iya. Pertanyaan saya ketiga. Apakah Tuhan menyelamatkan semua orang? Tidak. Padahal Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Dia menunggu ada iman kepada Yesus Kristus. Baru Tuhan bisa menyelamatkan. Tapi Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan mengasihi saya sejak dalam kandungan ibu saya. Tapi Tuhan gak bisa menyatakan keselamatan. Sampai saya percaya dan menerima Yesus. Padahal Tuhan ingin menyelamatkan saya. Tapi dia tidak serta-merta menyelamatkan saya. Anda harus tahu itu. Inilah hukum iman. Dan Anda harus tahu hukum iman itu bagaimana bekerjanya. Supaya kita ini ngerti benar dan punya iman yang benar. Bukan iman-imanan. Sebab iman-imanan ini tidak pernah menghasilkan sesuatu. Iman yang benar itu yang menghasilkan sesuatu. Contoh lagi. Sebuah percobaan. Kalau ikan koi ditaruh di toples, dikasih makan yang bergizi, tidak kurang makan. Tapi dia tinggal di toples yang kecil segini. Maka biar dikasih makan, gedenya paling 7,5 cm segini. Itu udah top. Tapi kalau dia ditaruh di bak, ya, dia bisa 25 cm. Kalau dia ditaruh di kolam, dia bisa 45 cm. Kalau dia dilepas di telaga, saudara, saya lihat film National Geographic. Di mana? Di Vietnam, Sungai Mekong itu ada ikan lele. Jadi ada ikan lele itu bisa makan orang, bayi itu bisa dimakan. Mungkin kita nggak bisa bayangkan ya, ikan lele itu bisa seperti ikan hiu. Anjing yang masuk di situ bisa celep dimakan, hilang habis. Karena sungainya gede. Jadi apa yang kita pelajari? Jadi ikan koi itu kalau dilepas di telaga, itu bisa sak meter. Apa yang membedakan? Dia dibatasi dengan cara dia melihat lingkungan. Apa yang Anda lihat? Itulah iman. Iman itu the way of seeing. The way of seeing and the way of speaking. Jadi iman itu nggak bisa dipisahkan dengan melihat, berkata, dan bertindak.
Iman itu tidak terpisah. Iman sendiri mempercaya yang membuat kita melihat. Lah kalau kita sudah melihat, kita mulai berkata. Mulai katakan. Waktu Tuhan mau memberikan Jeriko kepada siapa? Yosua. Yosua pasal 6 ayat 2. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ketahuilah aku berikan Jeriko dengan pahlawannya yang gagah perkasa. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya bagus. See itu apa? Lihat. I have given. Apa itu I have given? Aku sudah. Itu present perfect. Sudah berikan. Kenyataannya sudah ada belum? Belum kan? Tapi Tuhan bilang, sudah. Anda harus tahu bahasa iman. Apa sih iman itu? Kalau Anda mancing di kolam pancing, itu namanya harap. Tapi kalau pancing Anda bergerak, Anda teriak gimana? Siapa yang suka mancing di sini? Kita teriak apa? Gua dapat ikan nih. Sudah dapat belum? Belum. Bisa putus di tengah jalan toh. Tapi kita teriak, udah, dak. Itu iman. Waktu seorang istri hamil, saya nggak tahu ibu-ibu yang punya anak pernah nggak ngalami, tahu dirinya hamil sebelum tes. Gua hamil, kok tahu? Kroso hamil, lo kok tahu? Nggak tahu, pokoknya kroso. Itu iman. Maksudnya bukan kroso hamil itu iman, maksudnya itu seperti itu loh iman itu. Jadi belum lihat, waktu orang pertama hamil itu perutnya sudah muncul belum? Ya belum. Nggak ada bedanya dengan orang nggak hamil. Ya toh? Loh, yang pernah hamil tolong diceritakan. Kalau saya nggak pernah hamil. Tapi Anda tahu bahwa ada. Sudah kelihatan belum? Belum. Ya sekarang ada USG, ada apa yang... Tapi secara kasat mata dengan mata biasa bisa dilihat belum? Tidak. Dari luar kelihatan enggak? Tidak. Tapi ada. Yang tahu siapa? Ibunya. That's faith. Nah, iman ini tidak berdiri sendiri. Saya mau membahas iman dengan perkataan. Iman dengan perbuatan. Karena saya khawatir ada banyak orang merasa punya iman. Tapi sebenarnya yang dia punya bukan iman. Cuma percaya. Percaya itu nggak sama dengan iman. Ini bahasa saya supaya jelas. Dasar Alkitabnya mana Pak? Kitab Yakobus. Firman itu berkata, engkau percaya, iblis percaya. Loh betul enggak? Tapi iblis tidak beriman. Loh betul enggak? Iblis itu percaya. Tahu kuasa Tuhan. Tapi enggak beriman. Kenapa saya katakan sebagian orang tidak punya iman. Atau imannya palsu. Buat saya jelas. Dia mengira dia punya iman. Padahal dia tidak punya iman. Dia mengira, ini ekstrimnya, dia selamat. Padahal enggak selamat. Mungkin agak kurang enak didengar. Kenapa Pak? Kok Bapak bisa ngomong bahwa imannya enggak palsu? Simple. Karena imannya tidak menghasilkan perbuatan. Percayanya enggak menghasilkan perbuatan. Lah, iman yang tidak menghasilkan perbuatan, itu bukan iman. Halo? Yakobus memakai kata iman yang mati. Saya mau memakai kata bukan iman. Kalau ada jenazah dalam bahasa Inggrisnya, itu body, disebut body, tubuh. Tapi itu bukan manusia. Karena tidak ada rohnya udah. Jadi iman yang benar, tandanya dia disertai perbuatan. Nah perbuatan ini saya jabarkan, saya pecah
antara sebuah tindakan dan perkataan. Jadi kata perbuatan ini satu tindakan, action, dan perkataan. Itu dua-duanya tindakan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi antara percaya dan mengaku, ini dua hal yang gak bisa dipisahkan. Karena mengaku itu adalah sebuah tindakan iman. Sehingga iman itu jadi sempurna. Iman itu baru jadi iman yang utuh. Dengan berkata, mengaku. Nah, salah satu adalah perkataan iman. Kita lihat dalam Roma pasal 10 di atas ayat di atasnya. Ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Ini, firman itu dekat kepadamu. Ya, ini dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Bahasa Inggrisnya bukan firman iman, itu huruf kecil. Perkataan iman. Perkataan iman. Jadi ternyata kuasa iman itu dilepas lewat perkataan iman. Jangan main-main dengan perkataan. Yakobus mengatakan bahwa perkataan itu seperti kemudi yang bisa mengarahkan hidup kita. Memang belum sampai langsung ke tujuan, tetapi membuat kapal itu bergerak pada tujuan tersebut, kepada arah yang dituju sesuai dengan kemudi itu. Jadi kalau perkataan kita negatif, sebenarnya hidup Anda dan saya itu diarahkan kepada sesuatu yang negatif. Wong cuma ngomong aja, lu tunggu dulu, ngomong ini bukan main-main. Perkataan ini ternyata kuasa. Saya baru dapat message di sebuah kepulauan Pasifik. Ada penduduk ini orang-orang animisme dan dia tahu caranya merobohkan pohon kalau pohon itu gede dan dikapak nggak bisa. Sama penduduk apa yang dilakukan? Pohon itu dimaki-maki. Saya sampai ketawa tapi benar. Ada orang satu yang ditugaskan, bahasa Jawanya misui. Pohon itu dipisui selama 1 bulan. Pagi, siang, malam. Ambruk, mati ambruk. Dahsyat saya bilang. Dan penduduk di tempat itu sudah membuktikan bahwa cara itu manjur. Loh. Ini nggak main-main sudah. Saya udah dengar saksian bahwa orang memelihara anggrek, diajak omong, dikatakan. Saya baru ketemu Ibu Prawiro Maruto. Dia punya mangga, nggak pernah buah. Dia bersaksi. Terus satu hari dia pegel, dia omongin, aku katakan engkau harus berbuah, kalau enggak tahun depan aku tebang kamu. Berbuah sudah. Dia saksikan di mana-mana. Anda jangan main-main dengan perkataan. Makanya Tuhan bilang, kamu punya, inilah yang firman itu di mulutmu. Firman itu apa? Tuhan itu mencipta lewat apa? Firman. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Yohanes 1. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu diciptakan. Lah, Tuhan itu di sorga. Nah ini sedikit intermezzo. Kejadian 1 ayat 1. Tuhan tuh maunya 2 realita. 1 sorga, 1 bumi, bukan langit. Ini alam tidak kelihatan, ini alam kelihatan. Dan Tuhan menciptakan bumi dan manusia untuk apa? Supaya kerajaan sorga yang di alam tidak kelihatan, dihadirkan di bumi. Lah Tuhan itu pemilik sorga tapi dia tidak memerintah di bumi langsung. Bapa itu roh, dia nggak merintah langsung. Tapi Yesus, dia akan memerintah.
Kenapa? Bukan karena dia Allah, tapi karena dia anak manusia. Lah yang memerintah di bumi, tarik sebentar. Bumi itu dibuat apa? Kopinya surga. Jadi saya percaya di surga ada sungai. Di surga ada pohon. Amin. Karena di surga itu seperti bumi. Kebalik. Bumi itu seperti surga. Kopi, image. Tabernakel itu image. Kopinya tabernakel di. Ya. Nah, firman Tuhan berkata, yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Itu dikirim, zut. Loh, asik ya. Nah, yang memerintah di bumi, karena bumi itu seperti sorga, yang merintah di sorga, yang merintah siapa? Tuhan. Di bumi, manusia. Dan manusia itu kopinya Tuhan. Saya mulai mempraktekkan. Lah Tuhan mencipta lewat firman. Kopinya mencipta melalui perkataan iman. Ayo kita praktekkan. Anda gumun lihat hasilnya. Mulai perkataan. Dan itu akan jadi. Perkataan itu tidak sesederhana yang kita pikir. Perkataan itu kalau keluar dari iman, bukan sekedar kata-kata, perkataan yang keluar dari iman, itu punya kuasa. Mari kita lihat. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan mengemakan buahnya. Bahasa Inggrisnya life and death under power of tongue. Di dalam kuasa perkataan. Jadi ada kuasanya. Salomo punya satu, kan dia seorang yang berhikmat. Nah dia nyoroti, dia menemukan sesuatu yang lucu. Saya waktu baca pertama kali itu ketawa, tapi ini benar. Dia sebenarnya mengajar sebuah prinsip. Pengkhotbah pasal 10 ayat 11. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra. Anda pernah membaca ayat ini enggak? Hah? Lucu enggak? Apanya lucu? Kok Salomo tuh ngomong tukang mantra sama ular? Ya lucu toh. Gini loh saudara. Mantra itu kan sebuah perkataan iman dalam versi kuasa gelap. Nah itu bagaimana dikeluarkan sampai kuasanya tuh keluar di alam kelihatan. Tidak ada mantra, itu bisa, siapa yang pernah belajar ilmu-ilmu dulunya. Anda tahu mantra itu dirapal. Kalau enggak dirapal enggak keluar kuasanya. Nah misalnya ada dukun sakti. Itu ketemu binatang apa saja, dia bisa melawan, mental. Ada serigala, ada macan, dia rapel, ular gede datang, dia rapel mental, gitu ya. Pokoknya sakti mantranya. Tapi satu hari dia kena sariawan berat. Jadi bibirnya luka semua, lidahnya, jadi dia gitu ya. Enggak bisa ngomong. Ya. Atau mulutnya dipleser. Datanglah ular cilik. Mantranya masih ada enggak? Ada. Tapi dia enggak bisa ngerapal. Itu loh. Keluar enggak kuasanya? Tidak. Orang enggak ngerti. Banyak anak Tuhan itu sudah ada kuasa itu. Bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan.
Ini ada caranya kapan kita berserah, kapan kita bertindak. Kita harus ngerti, iman tidak selalu iman yang berserah. Ada saatnya kita harus tahu iman untuk bergerak. Jangan terus Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ketika Tuhan sudah memberikan pertolongan, kekuatan, Anda harus bergerak. Mungkin kelihatannya kurang rohani. Saya kasih tahu, saya ajak Anda berpikir. Ini memang rodok, ya ini pelajaran. Tapi akan mengubah hidup Anda. Jadi, yang ngasih nama binatang itu siapa? Tuhan atau Adam? Tuhan atau Adam? Adam. Tapi perintahnya dari mana? Tuhan. Lah bayangkan kalau Adam ketemu gajah. Tuhan, terserah engkau, namanya siapa? Tak serahkan. Tuhan, menurut engkau siapa? Itu sama dengan direktur, komisaris ketemu direktur. Direktur tanya, gimana Pak? Menurut Bapak, lu aturan. Saya sudah berikan kamu kuasa. Engkau lakukan dengan rule, ketetapan-ketetapan dalam batas-batas yang aku berikan kepadamu. Bukan berarti direktur ini lancang. Lah misalnya Anda komisaris, pemilik perusahaan. Direkturnya mau buka cek, sudah diberi kuasa itu. Pak ini gimana Pak? Menurut Bapak gimana? Saya teken enggak? Lah terus buat apa ngangkat direktur? Betul enggak? Anda yang bisnis tahu. Bayangkan ada satu prajurit, zaman ini handphone toh. Sudah diperintahkan serbu, taklukkan, kuasai daerah itu. Teroris itu. Ya. Misalnya teroris di Kebu. Udah jelas. Terus kebetulan dia tahu nomor telepon HP-nya Pak Jenderal. Nah ini prajurit yang mau nembak, dia telepon HP dulu. Pak Jenderal, ini boleh ditembak enggak? Jenderalnya bilang, yo tembakan, sudah diperintahkan. Kita harus tahu bedanya, ada bedanya. Nah ini memang butuh kepekaan roh. Tapi tidak selalu Tuhan itu nyuruh kita berserah. Ada saatnya berserah, ada saatnya melangkah dengan kuasa Tuhan. Amin. Saya dapat satu ayat yang wah ini mengagetkan kalau saya tunjukkan. Coba kita lihat dalam Keluaran. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Musa ini beriman sama Tuhan, terus dia ngomong gini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan. Nah, Musa sebagai nabi dapat pewahyuan bahwa Tuhan akan menolong. Lalu dia pikir, kita sudah nggak diam saja, nanti Tuhan akan berperang. Betul. Tapi cara nafsirkannya keliru. Tunggu, lihat keselamatan. Jawabnya Tuhan tuh gini. Ini aneh, waktu saya dapat ini, wow, ayat 15. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 1, 2, 3. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Saya bahasakan ya, saya bahasakan. Kamu dulu kok bersembahyang terus, berdoa terus. Lu kok sembahyang terus? Lalu Tuhan bilang apa? Coba lihat. Ayat 16. Lah, katakan tuh berangkat, ayat 15 tadi, sama orang Israel. Dan engkau apa? Angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, belalah airnya. Amin. Kowe kok sembahyang terus, mandek sembahyang. Wah ini kurang rohani Pak. Kita harus banyak berdoa. Loh, kita berdoa. Musa ini berdoa. Loh, yang belah laut itu
kamu. Jangan saya. Kamu nanti aku ngebek. Amin. Jadi kalau Musa nggak pernah ngangkat tangan, kira-kira lautnya terbelah nggak? Dah. Itu iman. Lah banyak orang anak Tuhan, Tuhan tolong. Lu kok enggak tolong? Tuhan tolong. Tuhan ini sudah nolong. Jalano. Lah banyak iman yang semua itu diserahkan Tuhan. Semua tanya Tuhan dan dia merasa rohani. Mau ke pasar tanya Tuhan, mau mandi tanya Tuhan. Saya tadi mandi gak tanya Tuhan. Bukan tidak bersandar sama Tuhan. Kita bukan robot. Amin. Ini hubungan kita sama Tuhan tuh harus di posisi jelas menurut Alkitab. Saya kasih contoh lebih jelas. Tuhan Yesus. Kalau ketemu sama orang sakit, orang mana? Kesurupan setan. Dia diem atau dia ngomong? Ngusir setan Tuhan Yesus batin atau ngomong? Ngomong. Ada orang kesurupan setan. Dibatin. Setan betul ya, mau metu gitu. Anda enggak bisa ada orang kesurupan setan. Tuhan tolong keluarin setan itu. Enggak bisa. Sebab yang suruh ngusir setan itu siapa? Kita. Anda jangan minta Tuhan, Tuhan tolong keluarin setannya, enggak kuat. Wes Tuhan Yesus terlalu tinggi, tak turunkan sedikit. Anda cek murid-murid Yesus, rasul-rasul, ya toh? Kalau ketemu orang sakit sama orang kesurupan setan, mereka berdoa atau merintah? Loh, masih mikir? Ya, pikir dulu. Tapi mereka berdoa dulu di rumah, bikin persekutuan. Jadi mereka terima mandat. Waktu Petrus ketemu orang lumpuh, ini kita mungkin belum sampai situ, tapi kita harus belajar. Dia ngomong apa? Pandeng. Emas perak aku nggak punya, duit aku nggak punya banyak, tapi aku punya sesuatu di dalam aku. Di dalam aku ini ada. Di dalam nama Yesus. Bangkit. Jalan. Berdoa atau merintah? Merintah. Halo. Anda mulai praktek. Tapi tidak main klaim. Anda harus doa dulu. Tunduk sama kehendak Tuhan. Ngerti ini kehendak Tuhan. Bertindak. Waktu Petrus ketemu Tabita. Tabita udah meninggal. Dia memang doa dulu. Doa bukan ngadepi tapi Tuhan sembuhkan, bangkitkan dia. Dia doa, cari kehendak. Dan saya percaya Petrus dapat kehendak Tuhan. Hidupkan. Terus dia ngadepi Tabita. Apa yang dilakukan Petrus? Baca kita Kisah Rasul. Apa yang doanya Petrus gimana? Doanya Petrus enggak begini. Tuhan bangkitkan dia. Petrus ngomongnya gimana? Tabita, bangun. Itu doa permohonan atau perintah? Perintah. Saya dapat kesaksian yang bagus. Teman saya diberkati Tuhan. Bronis lagi. Saya sangat bersuka cita karena proses lahirnya saya boleh ikut sedikit atau banyak. Karena dia waktu itu enggak punya kerjaan dan harus melakukan apa. Saya bilang, apa yang di tanganmu? Istrinya pintar masak. Tak buat mana. Sekarang cabangnya udah ada 5 atau berapa. Memang enak. Saya enggak promosi ya. Dan satu hari dia ngambil untuk satu tempat, dia kredit bank. Bank ini, wah dibelut-belut. Waduh dia, wah enggak bisa ini rekeningnya gini-gini. Bank, terus dia doa, Tuhan ini gimana? Dia dapat kekuatan iman. Saya ketawa. Tapi dia berdoa dulu ya, bukan sak maunya loh. Ini hati-hati. Saya enggak ngajarkan, oh kepingin motor, klaim. Saya enggak ngajar seperti itu.
Artinya kita harus tahu kehendak Tuhan. Tapi kalau Anda sudah tahu kehendak Tuhan, dan Anda tahu Anda diberi kekuatan, Anda mulai melangkah. Dia doanya tidak bilang, Tuhan biarlah kau jamah, engkau bisa. Nah, dalam nama Yesus aku perintahkan direktur bank, tapi tidak di depan direkturnya. Keluarin kreditnya. Saya ketawa. Waktu dengar kesaksian, keluarkan kreditnya dalam nama Yesus. Dan dia ketemu, waktu itu saja, oke, kalau kamu nggak mengasih saya kredit, saya akan bawa ini ke bank lain. Dan saya belum tentu kalau pun kamu ngasih saya belum tentu ngambil kamu. Saya akan pertimbangkan mana yang lebih baik. Wah, direkturnya ngeper, dikasih. Ada saatnya kita begitu berserah. Itu juga iman. Stefanus tidak membalas apa-apa. Kepadamu aku serahkan. Tapi ada saatnya kita bangkit seperti singa Yehuda melawan. Anda tidak dipanggil untuk nyerah sama nasib. Anda dipanggil nyerah sama Tuhan. Banyak orang mencampur adukan nyerah sama nasib itu katanya takdir berserah. Itu bukan iman. Ya memang takdir saya penyakitan, memang takdir saya miskin. No, itu bukan takdir. Oh, kita diajar sudah takdir, kok ada banjir bandang, hutan dibabati. Jangan ngomong itu takdir, karena kebenaran dilanggar. Yang harus dilakukan bertobat, rubah sistemnya. Amin. Kebenaran dilanggar. Nah, Tuhan bilang kalau engkau punya iman sebiji sesawi, maka engkau bisa mindahkan gunung. Belum. Kalau engkau punya iman sebiji sesawi dan engkau berkata. Betul enggak? Betul? Jadi kalau Anda punya iman 2 biji sawi, tapi enggak ngomong, gunungnya pindah enggak? Anda harus tahu itu. Anda mulai praktekkan. Coba mari kita lihat dalam Bilangan 14, Bilangan 14 ayat 28. Orang Israel terus ngomel terus, hati-hati dengan perkataan negatif, sampai satu hari Tuhan sudah kehabisan kesabaran. Ayat 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti apa? Yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang akan kulakukan. Hati-hati loh. Perkataan itu menciptakan nasib Anda. Anda harus memperkatakan sesuatu yang sesuai firman. Saya mulai berkatakan, Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku, kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Tiap hari. Katakan. Kalau anak Anda nakal, Anda berdoa, Tuhan tolong beri dia kemurahan. Itu doa satu doa sisi lain. Tapi doa yang lain, Anda juga maunya mohon. Waktu tidur tumpangi tangan. Aku patahkan roh pemberontakan. Keluar kok. Dalam nama Yesus. Amin. Saya baru beri rumah. Terus saya bangun. Itu rumah ada yang nunggu. Waktu masuk itu, aduh suasananya. Makanya dijual agak murah. Tukang tidur, kakinya ditarik-tarik. Ada orang mandi, padahal tidak ada orang. Jadi ada demitnya. Apa yang kita lakukan? Kita bukan tidak percaya itu ada. Loh itu ada. Tapi kita tidak menyerah kepada keadaan. Saya bawa teman-teman saya satu tim, kita doa bersama.
Ada satu orang yang biasanya memang mainan kuasa gelap, udah bertobat, jadi dia peka, di sini. Kita doa, kita menyembah Tuhan, kita deklarasi. Yesus Kristus Raja atas tempat ini. Dalam nama Yesus, kita urapi, kita patahkan kuasa. Keluar loh, dalam nama Yesus Kristus. Kita enggak bilang, Tuhan, mohon Tuhan, keluarin setannya. Kita enggak doa begitu. Kita enggak nyuruh Tuhan mengusir setan. Setan itu kalau diusir Tuhan, dia protes. Enggak fair dong. Kau pencipta. Tuhan bilang, oke, kamu enggak lawan aku, lawan anakku aja. Lu betul enggak? Setan itu bukan lawannya Tuhan. Setan itu nanti pertandingnya sama gereja, sama orang percaya. Amin. Tapi orang percaya di backup. Darah Yesus, nama Yesus, firman. Diberi kuasa. Tapi yang suruh perang siapa? Kita. Anda boleh percaya, boleh tidak. Sebuah pengalaman rohani Kenneth Hagin almarhum. Dia diangkat ke surga. Dalam penglihatan. Ngomong-ngomong sama Tuhan langsung. Lagi ngomong-ngomong setan kayak ketek katanya. Kayak monyet itu datang. Sambil dia lagi ngomong itu dia ribut. Wah. Sampai omongannya Tuhan tuh enggak denger dia. Dia batin, Tuhan berpekan aku. Aku enggak kerungu nih, gimana nih setan kok enggak mau usir. Tuhan tuh tahu pikirannya dia, Tuhannya. Tuhannya senyum. Yang ngusir itu bukan aku. Kamu yang ngusir. Oh gitu ya Tuhan. Dia yang ngusir. Dalam nama Yesus. Pergi kan? Keluar ya. Dia lanjutkan. Loh apa Tuhan enggak bisa ngusir? Tuhan bisa. Tapi dia Tuhan tuh buat tatanan. Amin. Satu hari, ini pengalamannya Kenneth Hagin juga. Bagus. Dia butuh uang berapa lah kitanya. Katakan 100 juta. Doa, uangnya enggak datang. Nah dia tanya lagi sama Tuhan. Tuhan aku minta, boleh enggak? Kalau boleh kenapa kok enggak ada ini? Kok enggak datang? Tuhan jawab loh, ini orang sudah peka sama Tuhan. Uang itu sudah tak kasih. Loh mana Tuhan? Aku enggak terima. Kamu punya salah, punya melakukan satu kekeliruan, uang itu dicolong setan. Kan setan tuh mencuri. Lah terus gimana? Ya ambilan balik. Jadi setelah itu doanya bukan, Tuhan tolong kasih dong. Loh Tuhannya sudah ngasih. Dia mulai doa peperangan. Dalam nama Yesus. Setan kembalikan berkat Tuhan yang kau ambil. Dalam nama Yesus. Dia bertobat dulu, dia minta ampun dulu. Setelah itu dia tangking situ. Lepas, itu jatahku. Dalam nama Yesus. Seminggu kemudian berkat itu datang. Anda boleh percaya, boleh enggak, tapi saya baca. Bener ini, saya bilang. Ini bener. Tuhan itu jago gelut. Jago perang. The man of war. Jadi anaknya juga harus pinter gelut. Loh kok diam semua? Anda harus berani gelut. Amin. Penakut tidak bisa masuk surga. Loh, ada ayatnya. Loh, mau saya bacakan? Oh ada. Bapaknya pendekar, anaknya harus jadi pendekar. Amin. Anda harus lawan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kenal. Nah, melalui perkataan kita bisa mengubah keadaan. Kita bisa mencipta dengan izin dan kehendak Tuhan. Diciptakan. Kita bisa mengatakan itu kepada orang, kepada seseorang. Makanya perkataan kita bisa membunuh, tapi juga bisa membuat orang bangkit. Ini kuasa, hati-hati. Perkataan juga bisa mengubah satu keadaan, memindahkan gunung. Sudah tahu, saya kagum waktu saya dapat artikel.
Satu hari ahli astronomi, bukan astrologi, menghitung dengan superkomputer tentang waktu bumi ini. Ternyata ada waktu, saya tidak tahu pakai rumus apa. Waktu yang hilang. Dan kalau itu dijumlah, persis jumlahnya waktu yang balik waktu Yesaya bernubuat sama Hizkia itu, jamnya itu mundur, maju ya, bisa balik, sama waktu Yosua merintahkan matahari, berhenti. Bayangin saudara, matahari suruh mandek itu, kenyataan itu gimana kan, bumi muter gitu, apa ya, grek gitu, berhenti muter itu doa itu kayak gitu. Dan Yosua itu memerintahkan sama matahari, diam kamu, betul gak? Wih. Jadi perkataan itu bisa merintahkan keadaan, tapi harus connect dengan Tuhan dulu loh. Nggak bisa maunya kita loh, ya. Anda harus punya connect, Anda tahu kehendaknya. Jadi bukan main klaim, bisa merubah orang, ya toh. Bisa ngusir setan dengan perkataan. Bisa melepas berkat. Contoh, waktu Ishak memberkati Yakub. Ya, sorry. Dia memberkati Yakub, padahal dia maunya memberkati siapa? Esau. Terus pergi toh. Yakubnya kan menipu. Terus pergi, Esaunya datang. Bapak, tolong aku berkati. Loh, kamu siapa? Aku Esau. Loh, lah yang tadi siapa? Yakub. Bapak berkati aku. Ishak cinta sama Esau atau Yakub? Esau. Tapi Ishak jawab apa? Nah, sudah tidak bisa, sudah tidak ada. Loh, ada yang aneh. Berkat itu sudah tak lepas. Lewat apa? Perkataan. Lepas sudah. Begitu diucapkan, masuk. Loh, kalau maunya Ishak, dia mau nggak memberkati Esau? Mau, tapi sudah nggak ada. Sudah transfer langsung, shoot, download. Siapa yang sudah menikah di sini? Angkat tangan. Oke? Gimana Anda menikah? Masuk gereja kan belum suami istri toh? Ya. Gimana Anda jadi suami istri? Ngomong toh? Loh. Lah kalau enggak ngomong pendetanya mau berkati enggak? Enggak. Lu ini lo kuasa perkataan di hadapan Tuhan dan jemaat. Aku menerima engkau sebagai, loh betul enggak? Masa lupa? Loh ini Anda pulang jadi apa? Loh ada ya? Lewat apa? Bukan cuma kata ini berkat, tapi Anda jadi suami istri lewat apa? Perkataan. Loh, jangan main-main. Lah ini bicara kelepasan. Jadi termasuk kepada diri sendiri. Keadaan orang kepada diri. Makanya saya tahu cara, saya jadi tahu. Kalau Anda benci, misalnya tiba-tiba disakiti, sakit. Tidak usah lama-lama. Tuhan ampuni aku mau mengampuni. Terus Anda keluarkan. Semua roh kebencian, kemarahan, keluar. Keluar. Anda perintahkan. Daud mengajak jiwa, hai jiwaku, pujilah. Jadi lagu jiwamu bete, bedtime. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, perintahkan dia. Amin. Nah, saya bimbing pernikahan. Saya usul sama Bapak Gembala selalu. Kalau bimbing pernikahan itu tentu saya diajar suami yang baik, istri yang baik, ya toh? Tapi harus ada satu lagi. Apa Pak? Saya bimbing pernikahan. Di bimbingan terakhir, saya biasanya berdua toh. Sekarang kamu keluar dulu. Saya suruh keluar calon pengantin pria. Saya ketemu sama calon pengantin wanita. Sendirian biasanya kan berdua. Saya tanya sebuah pertanyaan. Karena kebetulan orang Madiun, saya tanya pakai coro Jawa. Kue sebelum sama dia ini pacaran ping piro? Boleh tak? Wong pembimbing kok. Ya tak? Anda sebelum sama dia ini, kamu itu lo pacaran peng berapa? Jelaskan, singkat, padat, jelas.
Berapa kali? Langsung nyengir. Hehehe. 2 kali Ceritakan singkat jelas padat. Sama si A, apa si Boy, si Richard, namanya siapa, ketemu nih piye, putusnya gimana? Dia cerita. Tat. Oke, waktu SMP, waktu SMA. Cinta monyet, selesai. Kamu keluar ya. Yang calon suami udah suruh masuk. Saya tanya pertanyaan yang sama. Kamu sebelum sama dia pacaran berapa kali? Hehehe. Nyengir lagi. Hehehe. 4 kali Wih, 4 kali. Ceritakan singkat jelas padat. Sama siapa saja, nama, ketemunya gimana, putusnya gimana. Satu sama Ani, Dewi, Sandra atau siapa? Ya, saya tidak tahu. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Sampai kapan? Saya uji roh. Saya langsung tuding dia. Yang nomor 2 belum selesai. Kenapa? Orang pacaran, kalau dia lagi jatuh cinta, kan orang ngomong toh. Dengan iman toh ngomongnya. Wong jatuh cinta. Ngomongnya gini. Bagaimanapun apapun yang terjadi, engkau tetap milikku loh. Loh itu perkataan itu. Terus yang perempuan bilang, betulku, ya aku tetap milikmu selama-lamanya. Ngiket gak? Ngiket. Jangan main-main. Makanya ada istilah CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Itu bukan ceritaan bohong. Itu bukan orang tidak bermoral. Itu bukan orang Cina bilang hause gitu. Mata keranjang. Bukan, ini orang baik-baik. Tapi rekamannya itu masih ada. Saya lihat di salah satu acara TV. Ada ibu baik-baik. Sampai yang namanya konsultannya itu marah. Minta cerai sama suaminya. Ketemu mantan pacarnya. Istrinya udah meninggal. Kepingin balik sama dia. Saya melihat mata-mata yang mulai nerawang. Aku onok gak ya? Loh, ini kuasa perkataan saudara. Saya cerita itu, langsung diaminkan sama teman saya. Betul Pak. Masalah kalau kita temu reuni. Ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati dengan pertemuan reuni. Itu ketemu mantan pacar. Kalau itu belum selesai, itu kayak sesuatu yang hidup lagi. Tapi kalau Anda bisa putuskan, jadi si calon ngantin pria, saya minta doa di hadapan Tuhan, putuskan. Di hadapanmu Tuhan, aku mengaku semua perkataan janji yang aku pernah ucapkan di hadapanmu karena aku menerima dia sebagai, sekarang itu calon istrinya, sebagai wanita yang kau sudah berikan sebagai istriku. Di hadapanmu semua hubungan yang lalu, kami mengaku bukan dari kehendakmu, aku putuskan di dalam nama Yesus. Semua perkataan, semua janji yang pernah aku ucapkan, aku batalkan. Begitu saudara. Kelihatannya sederhana, tapi itu mbak pengaruh. Jadi Anda harus tahu hukum iman. Anda tidak harus jadi takdir, korban sebuah takdir katanya. Ya gimana, kenangannya gak bisa lupa. Kenangannya memang ingatannya gak lupa. Saya waktu mempelajari itu, saya sampai di Google pada satu film yang tahun 70 berapa, Robert Redford sama Barbara Streisand. The Way We Were. Memory, la ri 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 ri. Pernah dengar lagu itu? La ra ri ra ri ra ri la ra ra la ra. Memori itu begitu indah untuk dikenang, but yet too painful to remember. Dulu ini saya pikir kalau kita belum ketemu Tuhan, itu sebuah cerita yang indah. Itu racun. Yang racun, namanya racun tuh bukan selalu bikin orang sakit. Bikin orang terbuai enak. Betul gak?
contoh. The way we were. Apa artinya? Bahasa Inggris itu kan ada time. We were itu we were past tense. Bukan we are. We are itu hari ini. The way we were. Jadi Tuhan bilang setiap orang yang membaca, dia tidak boleh menoleh ke belakang. Saya tertarik dengan fenomena-fenomena. Karena itu mungkin sebuah drama saja. Tapi itu terjadi dalam kehidupan ini. Saya putus semua masalah. Bukan ingatan ini enggak. Kita semua punya dosa masa muda. Betul enggak? Saya selalu ditanya, Bapak pacaran berapa kali? Saya ini loh pacaran sekali langsung menikah setelah saya bertobat. Saya cuma pacaran sekali setelah bertobat. Lah yang sebelumnya, yang lama sudah berlalu. Tutup. Jadi putus. Bukan ingatannya nggak ada. Ada, tapi sengatnya nggak ada. Kenapa bangsa Israel nggak bisa masuk tanah perjanjian? Ikatan dengan Mesirnya belum putus. Lah gimana cara memutuskan? Perkataan. Aku putuskan semua ikatan-ikatan hubungan masa lalu. Ini benar, sudah. CLBK ini nggak main-main, sudah. Itu orang kayak di calling, bukan karena dia mata keranjang. Orang baik-baik. Makanya saya bikin fatwa. Anak muda jangan pacaran waktu SMA. 90% batal soalnya. Enggak jadi. Enggak susah. Nanti kalau udah nikah tuh repot. Ngapusi itu apa? Buset ini. Apalagi bagi yang wanita. Itu lebih susah. Lebih sukar. Pria lebih ndablek ya. Bagi wanita itu lebih masuk di hati. Nah ini harus ditutup, harus dibersihkan. Nah salah satu Anda harus mulai mengatakan. Jadi perkataan bisa untuk keadaan, kepada orang lain, tapi juga hai jiwaku, bangkit engkau, bangkit. Karena firman Tuhan berkata, engkau dikasih. Misalnya kayak gitu, engkau boleh katakan. Praktekkan. Anda akan lihat sesuatu terjadi. Wow. Wow. Ternyata saya bisa merubah keadaan. Saya nggak perlu nyerah sama keadaan. Amin. Bersama Tuhan tentunya. Bukan sendirian. Bersama Tuhan. Baca itu tadi loh, bilangan 4. Keluaran tadi. Ngapain kamu sembahyang? Ngapain lu panggil-panggil gua? Gitu kan. Kedangkan tanganmu. Ya toh? Belah laut itu. Udah tak kasih puasa. Go. Ojo sembahyang terus. Jangan minta Tuhan, tolong Tuhan. Lu yang lakukan. Tapi ada saatnya kita berserah. Cari dulu, cari mandatnya, cari kehendaknya dulu. Praktekan, pulang praktekan. Dan kalau tidak ada pengakuan seperti iman Yabes, engkau apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memperluas wilayah daerahku. Kiranya malapetaka tidak menimpa aku. Sakit penyakit tidak menimpa. Kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Mulai katakan sesuai janji Tuhan. Tuhan kau gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.